warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini, Mr. Wahyu akan melanjutkan pembelajaran kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas Asmaul Husna dengan materi. Kemarin kan kita sudah membahas Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Muakhir. Harus ingat ya, nggak boleh lupa. Sebelum itu, sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, pada pagi ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita kan kemarin sudah membahas 4 Asmaul Husna. Sekarang kita akan membahas 4 lagi, nggih. Ya, sebentar. Kemarin kan kita sudah membahas Al-Qadir atau yang maha mampu, ada Al-Muqtadir yang maha menguasai, ada Al-Muqaddim yang maha mendahulukan atau the expeditor, dan yang terakhir adalah Al-Muakhir dari lahir atau yang maha mengakhirkan. Sekarang kita masuk materi baru ya. Ada Al-Akhir, ada Al-Zahir, dan Al-Batin. Ada 4. Jadi anak-anakku sekalian, setelah pembelajaran pagi ini, anak-anakku sekalian dapat untuk menelaah dan membedakan al-awal dan al-akhir, dan juga al-zahir dan al-batin. Anak-anakku sekalian yang sedang menyimak, mungkin mikrofonnya bisa dimatikan dulu ya, biar nggak berisik. Ya, Sasmita, Nicole, Sita, Erina, Zahro, mungkin videonya bisa dinyalain. Ya, terima kasih. Yang pertama kita akan membahas al-awwal. Nah, al-awwal kan dari katanya aja udah ada awal. Di bahasa Indonesia pun ada kata-kata awal. Jadi pada dasarnya awal itu berasal dari bahasa Arab juga, anak-anakku sekalian. Buat vocab kalian semua. Di sini ada wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah itu al-awwal. Allah itu yang maha pertama. Dan al-akhir, dan yang maha terakhir, wal zahir dan al-batin, kita bahas nanti. Jadi al-awwal is the essence of nothing before him. Jadi al-awwal itu adalah sebagai bukti bahwasanya tidak ada sesuatu atau apapun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-awwal, Allah itu yang maha pertama. Allah itu yang maha awal. Allah itu Allah itu ada bahkan sebelum kata ada itu ada. Ayo dipikir coba. Jadi Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Jadi Allah itu yang maha pertama. Nah, ini buktinya Allah itu yang maha pertama, yang menciptakan segalanya yang ada di muka bumi ini. Bukan bumi aja. Yang alam semesta ini yang menciptakan itu Allah. Nah, kalau Allah menciptakan berarti Allah sudah ada, bahkan sebelum kata ada itu ada. Jadi di ayat ini kan dijelasin wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Jadi Allah itu yang maha awal. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan awal-awal penciptaan, maka Allah itu awal. Nah, Allah kemarin kan sudah kita bahas juga bahwa Allah itu kekal. Nah, selain Allah itu kekal, Allah itu juga yang maha pertama, the first. Nah, itu. Jadi bukti dari Allah itu, sebenarnya kalau kita mau melihat bukti dari Allah itu yang maha pertama adalah dari melihat ciptaannya. Nanti kaitannya dengan al-akhir juga sama aja itu. Jadi Allah ini menciptakan alam semesta ini. Jadi kalau kita lihat alam semesta ini, kalau kita logika ya, ini critical thinking kita main sebetulnya. Siapa sih yang menciptakan? Pasti ada yang maha awal. Siapa yang maha awal itu? Allah Subhanahu wa taala. Gitu cara berpikir kita seperti itu.
Jadi attitude kita, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya Allah itu yang maha awal, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kuncinya. Don't be arrogant. Kita nggak boleh kita nggak boleh sombong, anak-anakku sekalian. Kita ini siapa sih? Nah, kita ini yang pertama hanya makhluk. Kita hasil ciptaan. Kita bukan pencipta. Kita hasil ciptaan dari siapa? Yang maha awal tadi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu hidup paling cuma berapa tahun sih? Ada yang umurnya sampai 65 tahun, ada yang 12 tahun sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ada yang hidupnya sampai 100. Kita itu semuanya bergantung pada Allah yang maha menguasai, kalau kita bahas kemarin Al-Muqtadir. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa hakikatnya kita ini hanya sementara, hidup di dunia ini hanya sementara, dan kita mengetahui bahwa yang maha abadi, yang maha awal itu Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh sombong. Kita harus mengetahui bahwa siapa sih kita ini. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Itu al-awal tadi. Bentar, kayaknya ada yang mau join tadi ini. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi al-awal. Yang selanjutnya yaitu al-akhir atau the last. Jadi selain Allah itu al-awal, maka pasangan dari al-awal adalah al-akhir atau yang maha terakhir, yang paling terakhir. Jadi ketika Allah itu yang maha ada, sebelum kata ada itu ada, maka Allah lah yang maha paling terakhir. Kalau simpelnya yang paling mahir, yang paling abadi, yang paling terakhir nanti hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah is the ultimate end and nothing is after Allah. Eternally with eternity. Jadi kekuatan Allah atau keabadian Allah itu. Allah itu abadi bersama keabadiannya. Simpelnya seperti itu. Jadi Allah itu abadi dan tidak ada yang setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin itu semua. Bentar, ada yang mau gabung lagi. Ya. Ya. Ini al-akhir ya. Sebenarnya al-awal dan al-akhir itu kan satu pasangan. Kalau al-awal itu yang maha awal. Kata kuncinya Allah itu ada sebelum kata ada itu bahkan ada. Ya, seperti itu. Yang terakhir adalah al-akhir, jelas. Jadi Allah itu abadi, Allah itu kekal. Itu sebagai bukti dari sifat al-akhir ini. Jadi Allah itu abadi bersama keabadiannya. Jadi hampir sama sih kalau adit kita sebenarnya. Yang pertama kita nggak boleh sombong. Apapun keadaan kita nggak boleh sombong. Nih, buktinya bahwa Allah itu al-akhir. Semua dari kita hamba itu pada akhirnya akan kembali kepada Allah, akan butuh Allah maksudnya. Kemarin kan ada task yang Mister berikan. Kenapa sih kalau kita harus menyembah Allah, padahal Allah itu kan Al-Qadir, Al-Muqtadir, yang menguasai. Nggak kita sembah pun Allah akan Qadir, akan itu Al-Muqtadir. Kenapa kalau kita menyembahnya? Karena kita yang butuh Allah. Nah, ini the matter of servant ultimately return to Allah. Jadi yang membutuhkan Allah itu kita, bukan Allah. Jadi kalau kita beribadah, kok ada yang ngomong, oh Allah kok disembah? Sebenarnya salah kata-kata. Yang butuh menyembah itu kita sebenarnya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak butuh ngapain. Yang butuh untuk disembah, yang butuh untuk menyembah itu sebenarnya kita semua. Nah, aku sekalian, itu kemarin ada ulasan sedikit pertanyaan yang Mister berikan kemarin. Kalau teman-teman mengerti, anak-anak sekalian mengerjakan, mesti anak-anak paham sekarang. Jadi attitude kita setelah kita mengetahui bahwasanya al-akhir, bahwasanya Allah itu yang maha akhir, apa sih sebenarnya? Making Allah the sole purpose. Jadi menjadikan Allah sebagai tujuan utama. Ya, karena kita menyadari bahwasanya yang paling akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling kekal pun hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menjadikan Allah sebagai tujuan utama. Dalam artian dalam beribadah, dalam melaksanakan amal kebaikan, kita harus menjadikan Allah sebagai tujuan utama. Itu al-awal dan al-akhir ya, anak-anak sekalian.
Nah, selanjutnya kita lihat al-zahir. Di sini adalah the manifest one atau yang maha nyata kalau sebenarnya. Nah, ini sebelum bahas al-zahir, Mister mau menyampaikan sebuah pernyataan ya. Nah, Mister menyampaikan bahwasanya sebenarnya Allah itu terlihat. Ya, siapa yang nggak percaya, bentar ada yang mau join. Siapa yang nggak percaya bahwasanya Allah itu terlihat? Ayo siapa? Nah, pada dasarnya Allah itu terlihat. Kalau kita bisa melihat, apa syarat terlihat? Kemarin hati yang terbuka dan hati yang bersih dan pikiran yang terbuka. Bentar ada yang join. Lanjutkan. Jadi pada dasarnya Allah itu terlihat. Nah, Allah itu terlihat berdasarkan ciptaannya. Begitu maksudnya. Bukan Allah kok kita lihat dengan mata kita. Oh, Allah enggak gitu. Jadi kita melihat Allah dengan kemegahan atau keluar biasaan dari ciptaannya. Jadi Allah, ini buktinya Allah is closer to his servant dan the servant's pain. Jadi Allah itu, anakku sekalian, Allah itu dekat, bahkan sedekat nadi kita. Nadi ini, nadi itu urat nadi ini loh maksudnya. Ini sebenarnya ada perumpamaan, cuma bisa dipakai juga. Sejatinya Allah itu dekat, Allah itu yang maha nyata, Allah itu terlihat. Nah, salah kalau selama ini ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu nggak terlihat. Allah itu terlihat, tapi cara melihatnya dengan cara melihat ciptaannya. Allah is the manifest one, visible in all creation. Jadi Allah itu terlihat dari semua ciptaannya. Itu al-zahir. Nah, gini. Jadi attitude kita ya, kalau kita sudah melihat, kalau kita sudah meyakini bahwasanya Allah itu yang maha nyata, kalau terlihat berdasarkan ciptaannya, nah ini kita harus bersyukur karena kita, kalau kita bisa menyadari ini berarti kita mempunyai hati yang sudah pikiran yang terbuka. Nah, meyakini bahwa Allah dengan selalu meningkatkan iman dan takwa, itu yang pasti ya. Jadi apa sih tujuan kita di dunia yang sementara ini? Ya hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan iman dan takwa. Jadi join lagi. Meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keberadaan apapun yang ada di bumi ini itu merupakan bukti adanya Allah. Nah, itu merupakan bukti adanya Allah. Kalau ada yang nanya, apa sih buktinya Allah itu ada? Ya itu lihat aja ciptaannya. Nah, simpel kan jawabannya. Nah, Allah itu terlihat, anak sekalian. Allah itu ada. Yang terakhir kita bahas al-batin ya. Al-batin, kalau tadi al-awwal pasangannya sama al-akhir. Kalau al-zahir yang maha nyata, di sini pasangannya dengan al-batin, the hidden, yang maha tersembunyi. Jadi kalau Allah itu yang maha nyata, Allah pun yang maha tersembunyi. Jadi gini, kita mulai membahasnya dengan many events in the world that can be analyzed by human reason. Jadi sangat banyak sekali di dunia ini, di bumi ini, hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dicerna oleh akal manusia, oleh pikiran manusia gitu. Jadi kita itu hanya butuh yakin kepada Allah. Nah gitu. Kita hanya boleh berkata, boleh apa ya? Berpikir Allah itu ada berdasarkan ciptaannya. Jadi kita ada beberapa hal yang emang dari dunia ini nggak bisa kita analisis berdasarkan akal pikiran kita gitu, tapi harus menggunakan hati. Ada yang bisa dicerna menggunakan akal, itu namanya rasio. Ada yang bisa dicerna menggunakan hati atau iman, itu namanya intuisi. Itu kalau bahasa kerennya itu anak-anak sekalian. Jadi nggak bisa semuanya dipakai akal, nggak bisa. Jadi ada akal, ada intuisi, ada hati, kita bermain di situ. Jadi maksudnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tentu percaya bahwa misalnya Allah itu ada, Allah itu abadi, Allah itu yang maha awal dan sebagainya. Itu yang maha tersembunyi. Maksudnya yang maha tersembunyi ini ada beberapa hal yang memang hanya Allah saja yang tahu. Kita nggak bisa tahu. Contoh apa? Contoh ajal manusia. Kayak kemarin kan, walikulli umatin ajal, la yastaqdimun wa la yastakhirun. Jadi setiap manusia itu ada ajalnya masing-masing. Nah, sekalian kita review sekali. Nah, yang kemarin ya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Itu siapa yang mengetahui? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Bu, ada orang yang ngomong, aku bisa tahu ajalmu loh.
nggak bisa, nggak valid, maksudnya nggak benar gitu. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ajal, terus kapan kiamat terjadi, terus takdir kita di masa depan yang memang hanya Allah yang memastikan, kita manusia hanya bisa berusaha gitu. Makanya kemarin ada pertanyaan di tasnya, kenapa sih manusia harus tetap berusaha, kan Allah sudah menentukan. Nah itu kemarin di pertanyaan kedua kalau anak-anakku sekalian mengerjakan. Jadi yang harus kita lakukan dengan al-batin atau the hidden yang maha tersembunyi ini, Allah mengetahui beberapa hal yang tidak kita ketahui apa? Baik. Nah, iman. Kuncinya iman atau intuisi tadi, hati kita bermain di sini. Kalau kita beriman kepada Allah, pasti kita percaya. Selanjutnya, Allah mengetahui semua hal yang manusia tidak ketahui. Yang manusia tidak ketahui, itu tadi, itu bentuk bukti bahwasanya dari al-batin tadi. Jadi apa sih yang attitude kita atau apa yang harus kita lakukan kalau kita mengetahui bahwasanya ada beberapa hal yang hanya Allah yang tahu, kita nggak tahu. Jadi apa? Nah, sebenarnya Allah menanamkan hikmah di sini. Hikmah apa sih? Husnuzon. Husnuzon itu berpikir baik atau berprasangka yang baik. Jadi kalau Allah tahu, kita nggak tahu, kita dituntut diberi pelajaran untuk melakukan husnuzon. Bentar, ada yang join lagi nih. Ya ini al-batin. Jadi buktinya kita dilatih Allah untuk melakukan husnuzon dengan sifat Allah yang batin ini. Ini husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin aja bahwasanya yang diberikan Allah itu terbaik bagi kita. Gitu. Kita nggak boleh suuzon. Kalau lawannya husnuzon kan suuzon. Kita nggak boleh berprasangka buruk. Nah, kalau Allah melatih kita untuk husnuzon, berarti Allah melatih kita juga untuk husnuzon kepada sesama manusia, gitu kan? Jadi husnuzon itu ada kepada Allah, husnuzon kepada manusia, husnuzon kepada alam sekitar gitu. Nah, sama kayak kecintaan juga. Hanya keeping the mind from hurt pieces. Jadi menjaga mindset kita dari penyakit hati, ini bisa juga nih. Kita nggak boleh kok. Misal kita sekarang diberikan Allah musibah, kita mengutuk Allah ini nggak adil dan sebagainya, itu nggak bisa, nggak boleh. Kenapa nggak boleh anak-anakku sekalian? Karena Allah pasti memberi yang terbaik untuk kita. Nggak mungkin kok hambanya dikasih cobaan di luar batas kemampuannya. Kan ada ayatnya juga tuh. Ya apa ya? Ayatnya kalau nggak salah, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan dicoba seorang manusia berdasarkan masih takaran kemampuannya gitu. Jadi percaya saja bahwasanya yang diberikan Allah itu yang terbaik. Nah, itu tadi penjelasan dari Mister, simpel aja dulu, itu dulu. Nah, pertemuan besok masih ada lagi, jadi nggak usah buru-buru. Mungkin dari anak-anakku sekalian ada yang ingin ditanyakan. Nah, sekarang boleh dihidupin mic-nya, mikrofonnya boleh dihidupin. Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak. Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Benar. Berarti udah paham. Ya udah. Kalau nggak nanya, ya Mister aja yang nanya. Nih, Mister kasih soal lagi ya. Kayak kemarin. Ya. Kemarin kan ada 3, sekarang Mister cuma kasih 2. Mister bacain dulu. Yang pertama, al-awwal membuktikan bahwa Allah lah yang paling awal daripada dunia ini, kita bahas tadi. Dan al-akhir menandakan bahwa Allah kekal walau dunia sudah berakhir. Jadi Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, Allah itu berakhir setelah kata akhir itu berakhir. Nah, terus bagaimana cara mensifati ya al-awwal dan al-akhir ini? Nah, tuh. Yang kedua, jika Allah adalah al-batin yang maha tersembunyi, lantas bagaimana cara kita mengimaninya? Nah, bukankah Allah adalah al-zahir? Nah, ini nanti Mister kirim di grup aja ya. Nanti bisa dikerjakan di grup. Bisa dikirim ke nomornya Mister yang kemarin, sama dimasukin ke Google Form yang disediakan di grup itu. Ya. Iya. Iya. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Mister kembalikan ke
Awang ya. Alhamdulillah, akidahnya itu tadi udah ya. Setelah ini lanjut bahasa Arab sama udah masuk sini belum ya? Oke, kalau gitu kalau memang bahasa Arabnya belum siap, Mister akan lanjutkan tema, kita akan membahas tentang IPS hari ini. Sebelumnya Mister stop dulu, Mister upload dulu akidahnya ke YouTube ya. Jadi nanti biar ngerjakan soalnya itu bisa sambil dengerin penjelasannya Mister Wahyu tadi, oke? Oke. Oke.